Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin. Saya pendamping dari Kecamatan Pangalengan. Di sini saya akan coba simulasi modul kesehatan dan gizi. Sesi ke-9, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Langkah keempat, yaitu MPASI. Selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu, bagaimana videonya? Udah dilihat kan ibu-ibu? Film yang tadi sudah dilihat oleh ibu-ibu? Dapat dipahami tidak? Dapat dipahami? Siap, bagus. Ibu-ibu dapat dipahami ya Bu ya? Kalau begitu, saya akan bertanya sama ibu-ibu nih. Yang pertama, mulai umur berapa MPASI harus diberikan kepada anak? Ada yang mau menjawab? Terlebih dahulu siapa? Oh, Ibu Mira, silahkan Ibu Mira. Bagus Ibu Mira, terima kasih Ibu Mira. Kata Ibu Mira, MPASI itu diberikan ketika bayi atau si anak itu menginjak kepada umur 6 bulan. Bagus untuk Ibu Mira, terima kasih sudah menjawab. Nah, itu jadi benar. Tadi menurut di dalam video atau di dalam film tersebut, MPASI itu diberikan ketika bayi berusia 6 bulan. Nah, itu apakah harus berhenti ASI-nya? Tidak, tetap terus berjalan. ASI itu pada sesi yang sudah lalu juga dikatakan bahwa ASI itu harus sampai 2 tahun. Nah, jadi ketika 6 bulan mah harus dikasih makanan pendamping atau disebutnya MPASI. Nah, itu untuk mendampingi makanannya dari usia 6 bulan gitu ya. Nah, baik. Yang keduanya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan MPASI? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa saja yang harus diperhatikan di dalam pembuatan MPASI? Iya, silakan. Ibu Nyai, iya Ibu Nyai. Oh iya Ibu Nyai, bahan-bahannya kata ibunya itu harus diperhatikan bahan-bahan dari makanannya. Terima kasih Ibu Nyai. Ada yang lain lagi? Apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan MPASI? Iya, silahkan Ibu Lia, silahkan Ibu Lia. Harus diperhatikan itu? Iya, harus diperhatikannya bahan-bahan yang sesuai variasi umurnya atau variasi umurnya apa? Variasi bahan-bahannya yang sesuai dengan tahapan usianya. Nah, nanti ada tahapan-tahapan yang usianya harus diberikan MPASI itu apa saja. Nah, itu terima kasih untuk Ibu Lia sudah menjawab ya. Terima kasih. Terus yang ketiganya, saya juga akan bertanya lagi sesuai yang tadi di video, apa yang dapat dipahami oleh ibu-ibu. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjaga kebersihan MPASI? Bagaimana cara menjaga kebersihan MPASI? Silahkan Ibu Nia. Nia, terima kasih. Kata Ibu Nia, harus dijaga MPASI-nya supaya tidak menimbulkan penyakit diare dan penyakit lainnya. Benar. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Nia. Terima kasih sudah menjawab. Nah, kata Ibu Nia itu harus dijaga kebersihannya MPASI tersebut supaya tidak supaya tidak terkena penyakit diare. Benar. Ada yang lainnya? Ibu siapa? Ibu Ros lagi, silahkan Ibu Ros. Oh iya, terima kasih Ibu Ros. Kata Ibu Ros, MPASI itu dijaga, yaitu kita harus memperhatikan atau menjaga kebersihannya, sendok dan cangkir bersih untuk memberikan makanan atau cairan. Nah, itu benar. Jadi sendoknya harus diperhatikan, harus dibersihkan, terus tempat makanannya juga harus diperhatikan atau dibersihkan. Nah, itu
Satu orang lagi lah boleh, silahkan. Satu orang lagi siapa? Ibu Tati, silahkan Ibu Tati. Iya, kata Ibu Tati, makanannya harus disimpan makanannya harus disimpan di tempat yang aman dan juga bersih. Iya, bagus, terima kasih Ibu Tati. Nah, itu jadi kebersihan atau kita itu perlu menjaga kebersihan MPASI, yang salah satunya tadi dari mulai kebersihan yang baik penting untuk menghindari penyakit diare seperti tadi ya yang sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, itu jadi yang pertama itu kebersihan itu harus dijaga untuk menghindari penyakit diare dan juga penyakit yang lainnya. Terus yang kedua, menggunakan sendok dan juga cangkir untuk memberikan makanan dan cairan. Jadi diberikan dulu sendoknya juga harus bersih, tempat makannya juga harus bersih, tempat minumnya juga harus bersih. Nah, terus tadi simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang aman dan juga bersih. Terus yang selanjutnya cuci tangan pakai sabun di dalam air yang mengalir atau menggunakan air yang mengalir ya. Nah, itu untuk apa? Tadi kan mencuci tangan dulu sebelum memberikan makan kepada si bayi atau sesudah membereskan kotoran bayi. Harus cuci tangan ibu-ibu ya. Siap Bu? Iya, siap. Nah, terus yang terakhir juga bisa ibu-ibu itu menaburkan multivitamin ke dalam makanan anak-anak. Supaya apa? Supaya memenuhi kebutuhan gizi dan tumbuh kembang bayi tersebut ya. Siap ya? Iya, siap. Nah, itu. Nah, kesimpulannya kita ambil kesimpulannya Bu. Siap. Nah, ini ada kesimpulannya yang sudah saya persiapkan di dalam flip chart. Nah, ini flip chart MPASI makanan pendamping ASI secara bertahap mulai usia 6 bulan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa MPASI itu dimulainya sejak 6 bulan. Nah, jadi di sini flip chartnya itu MPASI atau makanan pendamping ASI secara bertahap mulai usia 6 bulan. Yang pertama saya bacakan sajalah. Yang pertama umur 6 sampai 9 bulan makanan rumat atau makanan yang mudah hancur. Jadi ketika umurnya 6 bulan sampai 9 bulan itu dikasih makanannya makanan rumat atau makanan yang mudah hancur. Mulai dari 2 atau 3 kali sehari diberi makannya. Nah, dan juga makanan selingan 1 sampai 2 kali. Seperti apa? Seperti buah-buahan di selingan, pakai selingan, makanan selingan. Nah, makanan yang lainnya bisa juga dikasih, yaitu berupa buah-buah dan juga biskuit. Nah, itu Ibu ya. Nah, terus yang selanjutnya dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Jadi mulai dari 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. Nah, ataupun setengah mangkuk memberikan makannya itu untuk usia atau usia 6 bulan sampai 9 bulan. Terus yang keduanya Ibu, saya bacakan lagi umur 9 sampai 12 bulan, yaitu makanan lembek atau makanannya itu yang dicincang. Nah, porsinya berapa? 3 sampai 4 kali sehari, dan makanan selingan yang dapat dipegang oleh anak 1 sampai 2 kali sehari. Jadi makanan yang lembek atau yang dicincang itu 3 sampai 4 kali seharinya diberikan kepada anak. Kemudian diberi makanan selingan, makanan yang mudah dipegang oleh anak atau si bayi. Bayi sudah bisa megang makanan, nah diberikan makanan yang mudah dipegang oleh anak. Berapa? Yaitu 1 sampai 2 kali sehari. Dan yang terakhir di sini ada umur untuk 12 bulan atau 1 tahun Bu. Sudah umur 1 tahun, umur 12 bulan atau 1 tahun ke atas, itu si anak diberikan makanan keluarga. Nah, boleh dari umur 1 tahun ke atas baru bisa diberikan makanan keluarga seperti nasi, nah dan lain sebagainya. Itu ya. Tuh, ini sesuai dengan kesimpulan tadi, sesuai dengan flip chart MPASI atau makanan pendamping ASI
secara bertahap mulai 6 bulan dan seterusnya. Ini di sini dari 6 bulan sampai 9 bulan, kemudian 9 bulan sampai 12 bulan, kemudian 12 bulan atau 1 tahun sampai ke atas. Nah, itu. Nah, itu ya Bu ya. Jadi kesimpulannya ASI tetap diberikan kepada anak. Nah, kemudian diberikan makanan pendamping dari umur 6 bulan. Kalau ASI mah dari mulai lahir sampai nanti umur 2 tahun diberikan ya Bu ya. Nah, itu jadi kesimpulannya seperti itu. Terus pada umur 6 sampai 9 bulan itu diberikan makanan yang lumat 2 sampai 3 kali sehari, dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari seperti buah-buahan ataupun biskuit-biskuit. Nah, dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga 1 mangkok ya, setengah mangkuk, sehingga setengah mangkuk lah, bisa seperti itu. Terus pada umur 9 sampai 12 bulan makanan dikasih si bayi itu makanan lembek. Nah, diberikan makanan lembek 3 sampai 4 kali sehari, dan makanan selingan yang dapat dipegang oleh anak atau oleh si bayi itu 1 sampai 2 kali sehari. Nah, itu berikan setengah hingga 3/4 mangkuk untuk anak tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ajari anak-anak ibu, bayi-bayi ibu harus diajari untuk makan pakai sendok sendiri, minum pakai gelas sendiri. Siap Bu ya? Siap mengajari anak-anaknya supaya apa? Supaya terbiasa. Jadi makan dengan sendok sendiri, terus minum pakai gelas sendiri. Nah, jadi ibu tidak kerepotan lagi kalau nanti sudah besar. Nah, itu jadi kan dimulai dari sejak dini. Nah, diberikan pengarahan seperti itu. Ajarilah anak-anaknya. Nah, supaya makan pakai sendok sendiri, minum pakai sendok sendiri. Siap Bu ya? Siap. Nah, kalau ibu masih bingung nih, Pak saya mah bingung. Nah, bingung kenapa? Bingung sama sesi sekarang. Nah, ibu bisa lihat ya. Mau lihat film yang tadi di buku juga ibu oke bisa lihat ya. Ibu juga bisa lihat di buku pintar kesehatan dan gizi, yaitu halaman 41. Di sana ada Bu, di buku pintar yang milik ibu-ibu ada. Nah, di halaman 41 buku pintar kesehatan dan gizi, yaitu yang pertama ada MPASI anak 6 sampai 9 bulan. Terus yang kedua ada MPASI anak 9 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, terus yang ketiga ada makanan anak usia 1 sampai 2 tahun. Jadi 12 bulan sampai seterusnya. Nah, terus yang ketiga yang selanjutnya perkembangan dan stimulasi anak untuk usia 0 sampai 6 tahun. Nah, itu ada di buku pintar halaman buku pintar kesehatan dan gizi, ada di halaman 41. Nah, tinggal baca-baca ya Bu ya. Siap Bu? Siap. Terima kasih. Nah, kita lanjut kepada pembelajaran berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan simulasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.